Belum genap 1 bulan Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Indonesia, inilah deretan para tikus-tikus berdasi di negeri ini yang sudah tertangkap. Pertama, Oke sih guys, kembali lagi bersama gue Yetreman. Di video kali ini kita bakal nge-reaction video dari kita Lucky. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Gimana keseruan videonya? Semoga kalian semua terhibur dan langsung masuk ke dalam videonya. Let's go! belum genap 1 bulan Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Indonesia, inilah deretan para tikus-tikus berdasi di negeri ini yang sudah tertangkap. Ini baru namanya pemimpin, cok. Yang pertama, mantan Menteri Perdagangan yakni Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula dan merugikan negara mencapai 400 miliar rupiah. Yang kedua, Kades dan Sekdes di Bengkulu, yang tak lain adalah ayah dan anak yang tertangkap melakukan tindak korupsi dana desa sebesar 400 juta yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga biaya istri mudanya. Yang ketiga, 3 petinggi waskita yang ditangkap Kejagung dan merugikan negara dengan tindak pidana korupsi prasarana like rail train senilai 1,3 triliun. Yang keempat, PT Aset Pasifik. Kejagung menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah milik PT Aset Pasifik dalam kasus korupsi Duta Palma Group. Yang kelima, 2 ASN di Sumbar yang ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat karena merugikan negara senilai 27 miliar rupiah. Yang keenam, PT Antam Tbk. Kejagung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi di PT Antam Indonesia yang memproduksikan logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal sejumlah 109 ton emas. Yang ketujuh, politikus PDIP, yakni anggota DPRD Solo, Kevin Fabiano, ditahan karena menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah NPCI senilai 122 miliar rupiah. Yang kedelapan, Kades Kerinci, ditangkap atas dugaan kasus korupsi dana desa. Yang terakhir, Kepala Yayasan Lampung, ditangkap atas dugaan korupsi honor pelatihan senilai 717 juta rupiah. Wah, gila, keren banget gak sih guys? Baru berapa minggu aja Pak Prabowo menjabat, koruptor udah dikumpulin. Gimana nanti setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan? Ini baru namanya pemimpin, cok. Tapi lagian pun siapa berani nyenggol dia, ya kan? Dia udah makannya banyak, ya kan? Sebelum dia jabat kan, sebelum itu yang dia masih baru menyalonkan itu, banyak kali tuh isu-isu kayak orang yang seperti ini dijelek-jelekkan semua kan. Sebenarnya bukan bener-bener jelek sih sebenarnya. Sebenarnya mereka yang takut kalau dia duduk, otomatis nyawa mereka yang terancam. Ini kan buktinya, begitu dia duduk habis, baru sebulan keseret semua koruptor-koruptornya. Ya gimana, orang itu biasanya yang jadi presiden orang-orang biasa semua, yang nggak punya kedudukan, nggak punya latar belakang gitu. Jadi ya ditekan aja sama orang itu kan, orang itu berduit. Ini baru jumpa imbang. Yang dihadapin dia komandan. Di belakangnya batalionnya banyak kali yang dukung. Berani lah senggol kalau berani. Gak peduli duitmu berapa triliun. Ini memang dari dulu sebetulnya ini yang bagus kan. Ya, kurasa ya gimana ya, yang dulu-dulu itu isu-isu yang dulu-dulu itu menjelek-jelekkan nama dia itu, ya kurasa itu suruh-suruhan dari koruptor itu juga. Masa dikumpulkan dibayar untuk jelek-jelekkan nama itu supaya apa ya? Supaya masyarakat itu jadi benci, jadi citranya jadi jelek gitu. Jadi orang nggak ada pilih dia gitu. Tapi ya lama-kelamaan ya bakal bongkar juga kan ya, jadinya kayak gini kan. Lama-kelamaan pasti kalah juga, al buruk sama al baik. Begitu dia naik habis semua. Rata sebulan 13 orang. Sempat 5 tahun dia jabat ini, bersih koruptor, selesai. Ini memang diakuin sih. Ini sebetulnya pemimpin itu yang memang punya jiwa pemimpin sebenarnya. Memang hal politik itu penting memang politik. Cuman kalau nggak punya jiwa pemimpin ya sama aja. Ya, kalau dia kan memang ada jiwa pemimpin, nah orang memang yang dari kesatuan kan, memang jadi komandan kan, dan memang jadi orang, dia memang terlahir dari apa kan? Dari kemiliteran, terus meniti karir, terus jadi komandan. Dia udah itu di baratnya kayak apa ya? Kayak sebuah pemimpin pasukan juga kan. Jadi jadi dia udah ngerti gitu cara berkepemimpinan yang baik gitu kayak gimana, dia kan udah ngerti. Makanya sebetulnya memang cocok dari awal dia itu jadi presiden, itu udah cocok.
Cuman karena apa ya, karena oknum-oknum yang apa ya, yang takut kalau dia duduk jabatan mereka atau kedudukan mereka yang bakalan lengser, itu makanya dijelek-jelekkan supaya nama dia jelek, nggak ada yang milih dia gitu. Panjang kali tapi aku nanti cerita, udah sampai situ aja. Kita tengok dulu komennya. Di belakang Pak Prabowo ada Bobby Kartanegara yang berani menangkap tikus-tikus katanya. Ya memang sebenarnya nggak mungkin presiden-presiden dahulu itu nggak mungkin, itu pasti tahu, cuman karena mereka nggak punya apa ya, nggak punya power untuk berantas itu tadi, makanya mereka lebih memilih untuk diam. Karena kalau mereka ikut campur, otomatis mereka yang jadi apa ya, yang terancam gitu. Inilah coba, dia udah jelas-jelas dia punya latar belakang, punya kedudukan, punya dukungan lagi kan, tapi berani nyenggol dia. Senggol lah, kalau nggak 1 batalion, kurang 1 batalion, turunkan semua. Mau jadi apa, rata politikus-politikusnya itu. Udah capek kerja seharian dan lo harus nyuci baju. Enggak sih bang, enggak kayak gitu sih bang. Ya tahu capek. Tapi seenggaknya kalau memang ngantuk ya tidur dulu, nggak apa-apa gitu, besok lagi masih bisa dikerjain, nggak usah dipaksa gitu. Nggak gitu juga caranya. Ya kalau capek tidur dulu, nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Ada pula orang nyuci sambil tidur. Kita pun nggak tahu yang kita bersih itu bersih apa enggak, kita nggak tahu. Kok sukanya aja nyuci? Enggak gitu. Kalau memang capek ya udah berhenti, leren, istirahat dulu kayak apa kayak gitu. Kalau dipaksa pun nggak ada gunanya juga. Dipaksa juga bukannya beres, malah berantakan jadinya. Jadi udah. Kalau ngantuk ya tidur. Ngapain lah kau? Modelnya dia mau punya 2 keahlian dia itu. Bisa ngerjakan 2 hal sekaligus gitu modelnya. Bisa tidur sekalian nyuci baju. Gak bisa gitu, harus satu-satu. Nyuci, tidur. Mesti digabung. Nalika rapi ditakoni guru tentang hewan-hewan. Hewan yang memakan segala, baik tumbuhan dan hewan yang lainnya. Ayo apa deh? Hewan gerakas, apa? Malah hewan gerakas. Iya sih kalau orang makan sembarangan gerakas. Iya sih, bener. Ya nggak salah dia sih, sebenarnya benar. Cuman nggak itu konsepnya diminta sama gurunya, enggak. Hewan yang termasuk hewan herbivora, karnivora. Satu lagi apa nih? Nah itulah satu lagi nih, nggak tahu aku nih. Nah itulah. Maksud gurunya itu ke situ larinya. Bukan tentang hewan itu geragas atau enggak ke situ. Ya memang kalau makannya sembarangan yang geragas, tahu memang. Kan biasanya orang tua kan gitu kok nengok anaknya ya kan. Oh, pengen mlebu cangkem memang geragas cangkem ngomong. Memang geragas, cuman enggak masuk ke situ dia. Geragas itu enggak masuk jenis apa ya? Jenis pemangsa enggak. Beda. Salah tapi masuk akal. Iya kan? Memang salah jawabannya sih. Cuman masuk akal ya sih, benar. Lagi kita cuma nengok videonya cuma setengah gitu. Jadi kita nggak tahu maksud gurunya itu maksud jenis hewan kayak gimana gitu maksudnya. Iya sih. Ya benar. Nggak salah. Singkat, padat dan geragas. Singkat, padat dan geragas. Tapi benar sih. Tapi kan nggak salah sih. Ya kan kalau memang makan segalanya gitu pasti dibilang geragas kan. Orang kita aja kalau mama kita dulu masih kecil ngomong kita kalau makan apa aja masuk mulut pasti dibilang geragas. Ya benar lah, dia lagi masih kecil. Rasa pun mamanya ngomongin gitu ke dia. Makan semua masuk mulut, apapun masuk mulut, geragas memang cangkem itu. Itu makanya kebawa dia pas ditanya sekolah. Ini kayak kemarin ini kan ya. Ya udah, langsung ceplos aja dia langsung geragas pak. Memang benar. Udah nggak salah itu, udah pas itu, udah pas sekali itu, udah paling paten tuh jawabannya. Next, siswa gantiin guru. Mana siswanya? Oh ini gurunya. Oh iya. Oke. Ini saking emosinya guru nih sama anak muridnya. Apalagi guru-guru SD. Singkat juga nih. Ini juga dinamakan singkat, padat dan jelas. Sebenarnya memang kita harus ngerti dulu keinginan murid itu apa biar gak pening kita gitu. Singkat, padat, memang iya.
Kalau udah namanya pulang cepat sekali kayaknya. Soraknya kuat kali. Padahal pas belajar itu lemas semuanya kayak orang kurang makan itu. Kayak puasa 1 bulan itu lemas kali. Begitu dibilang pulang, walah. Kayak orang jerit-jerit maling udah teriaknya kuat kali. Wes mancing. Tapi ya loh kan, kalau orang mancing, kalau udah hobi mancing itu mau jam berapa pun ditempul. Malam-malam kadang, tengah malam pun kadang ada orang mau mancing gitu. Aneh aku nengoknya. Entah apa lagi dicari sama dia, mancing misalnya malam-malam. Besok pagi, siang, sore pun masih ada waktu gitu. Malam ngapain lah. Tidur di rumah kan enak. Enggak, dia pergi mancing berapa kan ya sendiri kayaknya lah. Lah kameranya jadi pegang sendiri sama dia kok. Itu tadi suara siapa? Ya ulangi, Cok. Gak jadi mancing. Bali, Cok. Tapi iyalah, Cok. Kita kan mau mancing ya. Giginya udah sendiri nih, Cok. Kita udah memberanikan diri buat mancing ini. Begitu tengah jalan ada kayak gitu. Kita nggak ada nyaut. Pulang, nggak ada cerita. Nggak mungkin nak betah di situ, Cok. Untung nggak dicegat dulu, Bang. Kenapa pulang? Nggak mancing-mancing bareng kita. Bisa mesti anjing. Nyauti anak-anak. Kan nggak mungkin anak-anak di tengah hutan. Udah beda cerita nih. Nggak mungkin dia bawa anaknya kan. Tapi suaranya jauh kok. Langsung pulang aku. Gak jadi mancing. Lah kok lari? Kan aku cuma mau nemeni nyanyi banget. Ya memang kau nemeni nyanyi. Iya, kau nemeni nyanyi. Lah kita kayak merasa nyawa kita dalam bahaya, kayak terancam nyawa kita kalau nemeni nyanyi. Walaupun kita cuma sekedar nyanyi doang. Orang kita pergi dari rumah sendiri, ambil sana kok ada nyanyi. Pulang gak ada cerita. Malah mancing perkoroh, nggak mancing perkara dia memang. Dia memang sebetulnya niatnya mancing. Cuman penghuni situnya yang jahil. Orang dia nyanyi bagus-bagus kok. Iya sih, iya, lagunya pun bagus, enak lagunya. Tapi jangan ikut nyanyi gitu. Jangan diikutin gitu. Kita ini pergi mancing sendiri. Lah kita nyanyi-nyanyi, kalau kau ikut nyanyi lah kita girapan. Nah kita pergi sendiri kok ikut nyanyi. Iya, nggak, sebetulnya nggak ada masalah kalau mau nyanyi apa enggak, ya nggak ada yang larang sebenarnya, nggak ada. Cuman ya seenggaknya gitu. Di tempatmu aja nyanyinya gitu, jangan sampai denger kita gitu. Udah di tempatmu aja. Beda alam kita udah, di alammu aja nyanyinya, nggak usah denger sama kita gitu. Masalahnya bukan apa-apa, Cok. Kita dari rumah mancing sendiri, sampai sana kok jadi berdua. Itu yang masalah. Next. Oh, malam minggu ini udah ganteng kayak gini orang. Ada jalan nih. Anaknya siapa sih ini, Cok? Nah, Cok. Ini bapaknya nggak ngasih tahu bagaimana, Cok, Cok? Udah bagus-bagus loh, udah bagus-bagus main PPR aja, nggak usah main TikTok gitu, udah PPR aja sana. Ngapain lah masuk TikTok? Video terakhir nih loh. Kalau video terakhir buat pusing kepala aku jadinya. Apa lah. Beh, malam minggu aja dia udah ganteng kayak gitu. Apalagi malam Senin ya. Menyemangati orang itu bagus memang. Iya benar itu. Memang harus kayak gitu, memang harus kita kayak gitu. Oh ini dibalik kata-kata manis ini ada kata-kata yang menyeramkan ini. Nggak mungkin, itu semua nggak mungkin itu. Dibalik kata-kata yang manis pasti ada. Oke lah, segitu aja video dari YJ. Terima kasih dulu, semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa like, comment, dan share. Bye bye.